Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang cara mengubah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Apakah Anda terbiasa membandingkan diri dengan orang lain? Ketika melihat orang lain, seringkali punya pemikiran seperti ini. Kok hidupnya bahagia terus ya? Sedangkan hidupku gini-gini aja. Hidupnya enak banget ya, bisa jalan-jalan, makan nikmat, punya baju bagus. Sedangkan hidupku penuh dengan masalah yang gak kelar-kelar. Well, membandingkan diri dengan orang lain bisa menjadi salah satu penyebab hidup gak bahagia. Terbiasa melihat kelebihan orang lain dan membandingkannya dengan kekurangan diri bakalan bikin hidup semakin sengsara dan memperparah kondisi finansial kita. Terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain dapat menyebabkan stres, rasa rendah diri, dan keputusan keuangan yang tidak bijak. Yuk cari tahu 5 cara menghentikan kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain sehingga kita menjalani hidup yang lebih bahagia dan sejahtera. Let's check this out. Yang pertama, sadari fakta bahwa setiap orang punya masalah. Cara agar kita tidak membandingkan diri dengan orang lain adalah dengan menyadari fakta bahwa setiap orang memiliki masalah. Ini adalah salah satu cara ampuh untuk mengurangi perbandingan yang tidak sehat. Yes, setiap orang yang hidup di dunia ini menghadapi rintangan. Tapi tidak semua orang membeberkan masalah mereka. Orang yang tampak luarnya baik-baik saja belum tentu loh bebas dari masalah. Misalnya, orang yang kelihatannya good looking mungkin punya rasa insecure atau kekhawatiran dan masalah kepercayaan diri. Atau orang yang tampaknya sukses secara finansial mungkin punya masalah hutang yang membengkak dan pekerjaan dengan tingkat stres yang tinggi. Atau orang yang tampaknya bahagia dan punya banyak teman mungkin punya masalah dengan pasangan yang gak nyambung dan gak sefrekuensi. Intinya, setiap orang semasih hidup punya masalah masing-masing. Gak ada kehidupan yang bebas dari masalah. Gak usah tertipu dengan apa yang tampak dari luar saja. Dengan menyadari bahwa setiap orang memiliki masalah masing-masing, ya kita gak perlu membandingkan diri dengan orang lain. Yang kedua, batasi pemantauan media sosial. Apa yang membuat Anda melakukan perbandingan dengan orang lain? Apakah terbiasa membandingkan diri dengan orang lain setelah melihat postingan di media sosial? Well, media sosial bisa menjadi pisau bermata dua yang bisa menjadi inspirasi sekaligus bikin kita jadi minder dan rendah diri. Ada banyak jenis postingan di media sosial seperti berbagai informasi, berita, sharing kebahagiaan, pencapaian, keluhan, dan masih banyak lagi. Jika melihat kebahagiaan dan pencapaian orang lain di media sosial bikin kita overthinking dan membandingkan diri, ya lebih baik batasi pemantauan media sosial. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengurangi atau bahkan memutus akses ke platform media sosial untuk sementara. Cobalah untuk mengatur batasan waktu harian untuk membuka media sosial. Atau bisa juga dengan menghapus aplikasi-aplikasi media sosial dari ponsel Anda. Cara ini akan membantu Anda mengurangi dorongan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Jika melihat postingan teman-teman yang tampaknya sempurna bikin insecure, coba deh batasi membuka media sosial misalnya hanya 30 menit sampai 1 jam sehari. Kalau biasanya waktu dihabiskan buat scrolling media sosial, coba ganti dengan aktivitas yang memberikan nilai positif bagi diri sendiri. Misalnya fokus pada hobi, pengembangan diri, atau ngobrol dengan orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda. Dengan begini, Anda akan memiliki lebih sedikit waktu dan energi untuk membandingkan diri dengan orang lain di media sosial. Yang ketiga, bicarakan dengan seseorang yang dipercaya. Cara agar kita tidak membandingkan diri dengan orang lain adalah berbicara dengan seseorang yang kita percaya atau orang yang Anda anggap bisa memberi saran dan masukan. Cobalah untuk berbicara terbuka tentang perasaan Anda terkait perbandingan yang mungkin membuat Anda cemas atau insecure. Ceritakan kepadanya apa yang Anda rasakan dan mengapa Anda merasa demikian. Misalnya saat merasa insecure karena melihat teman-teman memiliki mobil baru dan rumah besar,
sementara Anda merasa tidak sebanding secara finansial, atau merasa cemas karena orang lain sudah menikah dan tampaknya memiliki keluarga yang bahagia, sementara pekerjaan Anda belum pasti dan pasangan belum ada. Atau Anda belum punya anak, sementara orang-orang seumuran Anda sudah punya beberapa anak. Atau hal-hal lain yang bikin cemas karena membandingkan diri dengan orang lain. Well, berbicara dengan orang yang tepat dapat memberi kita sudut pandang yang berbeda loh. Kita mungkin akan mendapatkan dukungan emosional yang dapat membantu mengatasi perasaan tersebut. Dengan berbicara dengan orang yang dipercaya, kita dapat merasa lebih tenang dan mungkin mendapat wawasan baru sehingga kita bisa menjalani hidup tanpa harus membandingkan diri dengan orang lain. Coba deh. Yang keempat, buat prioritas keuangan pribadi. Ini adalah cara yang bisa dilakukan agar tidak membandingkan diri dengan orang lain terkait finansial, yaitu membuat prioritas keuangan pribadi. Banyak masalah perbandingan diri dapat diselesaikan dengan cara ini loh, yaitu membuat prioritas keuangan pribadi. Membuat prioritas keuangan pribadi adalah salah satu kunci untuk mengurangi kecenderungan membandingkan diri dengan orang lain. Ketika kita memiliki tujuan keuangan yang jelas, fokus kita akan beralih dari perbandingan dengan orang lain ke pencapaian tujuan pribadi. Misalnya punya prioritas keuangan yaitu punya tabungan dana darurat atau investasi jangka panjang, ya kita akan mencari cara supaya bisa mencapai tujuan keuangan tersebut. Dengan memiliki tujuan finansial yang spesifik, kita akan lebih fokus pada upaya mencapai target daripada membandingkan diri dengan orang lain. Contoh lain misalnya jika Anda merasa insecure saat melihat teman-teman berlibur ke tempat wisata kekinian atau ke beach club yang lagi hits dan Anda ingin mengikuti tren tersebut. Nah, Anda bisa membuat prioritas keuangan untuk mengumpulkan dana liburan Anda sendiri. Alokasikan sebagian dana untuk tabungan liburan. Setelah tabungan terkumpul, Anda bisa menikmati liburan deh. Jadi, dengan fokus pada prioritas keuangan pribadi, Anda nggak akan sempat tuh membandingkan diri dengan orang lain. Yuk kita lanjut ke poin yang kelima, yaitu gali potensi diri dan praktikkan rasa bersyukur. Ini adalah cara terakhir untuk mengubah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain, yaitu menggali potensi diri dan mempraktikkan rasa bersyukur atas apa yang Anda miliki saat ini. Mulailah dengan mengenali diri Anda sendiri. Cari tahu apa kelebihan, bakat, dan pencapaian Anda. Cobalah pahami apa yang membuat Anda unik dan kelebihan-kelebihan yang Anda miliki. Luangkan waktu untuk merenung dan introspeksi diri. Anda juga bisa loh meminta pendapat dari teman, keluarga, atau orang yang Anda percaya. Setelah mengenali potensi dan kelebihan diri sendiri, praktikkan rasa bersyukur dengan merenungkan hal-hal positif dalam hidup Anda seperti kesehatan, hubungan, atau pencapaian pribadi. Kenali dan hargai berbagai hal baik yang Anda miliki sehingga Anda akan lebih fokus pada aspek positif dalam hidup Anda daripada membandingkan diri dengan orang lain. Misalnya saat melihat pencapaian orang lain dan merasa insecure, nah, alihkan dengan mengevaluasi pencapaian dan keberhasilan Anda sekecil apapun itu. Atau fokus pada hal-hal yang Anda miliki saat ini. Ucapkan terima kasih kepada diri sendiri secara sadar ketika merasa bahagia atau berhasil mencapai sesuatu. Cara ini dapat membangun kepercayaan diri yang lebih kuat dan menjadi lebih puas dengan diri sendiri tanpa perlu terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain. Well, itulah 5 cara mengubah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Apakah Anda punya cara lain agar tidak terbiasa membandingkan diri dengan orang lain? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.